Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai dengan 42. Demikianlah firman Tuhan. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Berbahagialah setiap orang yang mau membaca, mau merenungkan, mau melakukan, dan mau membagikan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pernahkah Anda merasa sibuk melayani Tuhan, tetapi hati terasa kosong? Kita bisa terjebak dalam rutinitas pelayanan dan aktivitas rohani, namun kehilangan inti dari semuanya, yaitu hadirat Yesus. Hari ini kita mau belajar dari dua bersaudara perempuan, yaitu Maria dan Marta, dan pilihan mereka saat Yesus datang ke rumah mereka. Dalam kitab Lukas pasal 10, 38-42, Yesus datang ke rumah Marta dan Maria. Marta langsung sibuk melayani, menyiapkan banyak hal. Sementara itu, Maria duduk di kaki Yesus dan mendengarkannya. Marta mewakili orang yang aktif, orang yang sibuk, orang yang mungkin merasa bahwa melayani Tuhan adalah yang paling penting. Sedangkan Maria memilih untuk duduk dan mendengarkan. Ini bukan tentang tidak bekerja dan tentang siapa yang bekerja, tetapi tentang prioritas. Yesus tidak menegur pelayanan Marta, tapi menegur kekhawatiran dan kegelisahan hatinya. Kegelisahan hatinya yang membuat dia kehilangan kesempatan untuk menikmati kehadiran Tuhan. Yesus berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Bagian terbaik itu bukan kesibukan, tapi keintiman. Apa arti duduk di kaki Yesus bagi kita hari ini? Arti duduk di kaki Yesus hari ini, pertama, berdiam di hadapan Tuhan. Kita mau meluangkan waktu secara sengaja untuk menyimak, untuk mendengarkan suaranya. Itu bisa melalui doa dan membaca firman Tuhan. Dan yang kedua adalah mendahulukan relasi daripada rutinitas. Kita bisa melakukan banyak hal rohani, tapi kita melupakan pribadi yang menjadi pusatnya, yaitu Tuhan Yesus. Ketiga adalah membiarkan hati kita diisi dan dibentuk. Duduk di kaki Yesus adalah tindakan kerendahan hati dan penyerahan diri. Dan biarlah melalui renungan hari ini mengundang kita semua untuk mau mengevaluasi diri. Apakah kita seperti Marta, sibuk tapi gelisah? Atau kita mau seperti Maria, yang tenang, yang haus akan firman Tuhan, dan yang mau dekat dengan Tuhan? Kita semua dipanggil untuk melayani, tetapi pelayanan yang sejati lahir dari keintiman dengan Yesus. Duduk di kakinya memberi kita kekuatan. Duduk di kakinya memberi kita arah dan tujuan. Dan duduk di kakinya Yesus itu memberikan ketenangan yang sejati. Mungkin hari ini Tuhan tidak meminta kita melakukan hal-hal yang lebih banyak. Tetapi Tuhan meminta kita untuk kita boleh duduk diam di hadapannya.
Di dunia yang bising dan sangat cepat saat ini, inilah undangan kasih dari Sang Juru Selamat. Duduklah bersamaku, dengarkan aku cukup bagimu. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengundang kami untuk duduk di kaki-Mu. Ampuni kami jika kami terlalu sibuk sampai melupakan Engkau. Hari ini kami rindu memilih bagian yang terbaik, yaitu hadir bersama-Mu. Yaitu kami mau mendengarkan suara-Mu dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Bawalah kami makin hari makin dekat kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.